Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini penulis ingin membahas soal request banyak orang ya yang meminta penulis untuk melakukan uji friksi. Menurut penulis itu sebuah permintaan yang nggak bisa penulis turuti dari banyak hal. Yang satu adalah tes uji friksi itu butuh alat yang bisa menggores, alat yang bisa mengukur tekanan yang ke alat yang digores. Yang ketiga harus bisa konsisten. Yang nomor 3 ini sudah ditunjukkan oleh Piotr Tester ya. Dia ini sering banget melakukan uji friksi. Yang hasilnya adalah nggak konsisten. Karena hasilnya nggak konsisten, kita nggak bisa pakai acuannya dia. Karena untuk pilih oli yang terbaik mana itu sulit. Karena untuk satu brand pun ya hasilnya kadang bagus, kadang jelek. Kadang hasilnya juga mustahil. Masa ya oli encer itu lebih licin daripada oli kental? Kan mustahil toh. Sorry lah, wis anggap wis pokoknya ngono lah. Antara yang encer sama yang kental aja nggak bisa menentukan mana yang lebih licin ya. Antara yang murah dan yang mahal pun nggak bisa menentukan mana yang lebih licin. Contoh Motul yang 5100 atau yang 300W yang lebih licin. Itu nggak bisa menentukan karena hasilnya ngacak. Random. Itu satu. Jadi dua ya. Yang pertama adalah alat mahal, yang kedua adalah hasil uji pakai Piotr Tester itu gak konsisten. Yang ketiga adalah penulis yakin bahwa uji tersebut nggak relevan untuk oli mesin. Dari sisi teori dulu itu ada beberapa pabrikan yang ngomong bahwa gesekan di mesin friksi itu sebenarnya cuma terjadi di oli transmisi, cuma terjadi di transmisi. Di oli mesin nggak ada yang sampai separah itu. Ada ya. Nah, terus sisi praktek. Salah satu alasan penulis uji oli BM1 itu ya untuk ingin tahu apakah ada perbaikan kualitas. Dari dulu penulis pakai kecewa. Dulu banget. Zamannya masih punya Suzuki Shogun ya. Shogun 110, bukan yang kebo tapi yang sesudahnya. Itu sudah lama sekali, berpuluh-puluh tahun yang lalu. Tuwek nulis mungkin berapa ya, 20 tahun yang lalu lah ya. Itu kecewa ya. Terus pengen nyoba lagi, emang apa lebih baik atau enggak. Dan alasan kedua adalah karena BM1 itu adalah oli yang dipasarkan zaman dulu dengan uji friksi. Sampai sekarang videonya masih tayang, masih ada video ketika BM1 mengundang klub otomotif untuk diajak lihat hasil uji friksinya BM1, masih ada sampai sekarang. Tekanan 500
torsinya, tapi nggak ada masalah, mesin masih tetap berjalan tanpa suara kasar. Oli BM1 mampu mengurangi gesekan pada mesin sampai 80%. Nah, ini otomatis untuk melindungi mesin dia lebih maksimal. Jadi dia tidak ada suara kasar seperti oli yang tadi tekanan 200 sudah kasar, sedangkan kita tanpa oli tekanan 300 tetap masih berjalan, aman, ya? Iya, suaranya masih halus. Ini tidak menambah gesekan, jadi tidak menambah keausan walaupun keadaan tanpa oli. Sama sekali tidak menambah gesekan. Berarti dia nggak kausan ya? Iya, jadi ini pada saat start up pagi hari dia mampu melindungi mesin. Saya tambah lagi tuh ya, di beban berapa ini? 500. Ini lebih ekstrim ya tuh. Nah, 1000 lebih. Sampai 1000 lah anggap ya. Tahan sampai 1000. Pokoknya nah 1000 lebih lah. Maksudnya pas aku tak jungkang. Masih tahan sebenarnya. Nah, masih tahan. Tapi bisa pian Kalau 1000 sini, ini 1100. Ya, 1000 kan lurus ini. Nah yang pian lihat hasilnya aja gini ya, Lana. Belum berhenti kucingkan tarik. Ini yang sebelumnya. Nah, Nah, banyak makan. Dicopot aja, Bang. Dengan beban yang sama, tadi 250 suaranya kasar, ini masih halus suaranya. Dengan beban yang sama. Iya, Ya. mesin suaranya halus. Nah, kalau yang tadi suaranya kasar ini halus, bedanya apa? Kalau suaranya halus seperti ini, berarti itu gesekan kecil. Kecil. Nah, kalau gesekan kecil berarti panasnya stabil, Ya. tidak cepat panas. Ya. Kalau gesekan kecil berarti tarikannya lebih enteng. Enteng gitu. Dan pastinya konsumsi bahan bakarnya lebih irit. Oke. Karena besi besi di atas dia dulu pasti akan panas. Kalau beban cenderung lebih kecil. Untuk kesimpulannya, beban itu spare part lebih irit, maksudnya lebih awet, dan juga untuk mesin nggak cepat panas. Di 800 kita belum ada suara. Kompernya kira setengahnya sendiri. Saya ini kode yang baru Ini hasil gesekannya. Merek lain, ini BMW. Anjir. dikit Merek lain, Oh iya. ini di angka 800. Kalau di angka 300 mungkin nggak ketara. Ya, ya. Ini di angka 300, ini di angka 800. Itu yang dinamakan polar common anti friksi. Jadi untuk meminimalisir gesekan gitu. Tadi lebih halus ya. Tadi di beban 200, suara mesin udah berisik ya. Udah kasar banget tadi. Kasar banget. Nah, di sini bisa disimpulkan oleh BM1 melindungi gesekan secara optimal. 450 lah ya, udah cukup ya. Udah mulai. Perbedaannya ya. Udah mulai. Tuh di 500. Nih, semakin saya tekan tadi walaupun berisik sedikit dia makin nyerap. Dia bersirkulasi makin nyerap. Jadi istilahnya makin mesin semakin panas itu dia makin nyerap. Nah sekarang nyaris nggak ada. Gitu. Hampir nggak ada. Nah, atas motor batu bol Nah sekarang kita lihat ininya. Tuh mas, dia lebih halus. Jadi ada yang minta uji friksi, maka BM1 itu adalah contoh oli yang bagus uji friksinya. Dibanding oli-oli mahal, jauh lebih bagus. Banding oli mahal loh lebih bagus. Penulis nggak ngomong oli murah, oli mahal juga. Ya, mungkin ada yang nggak setuju, oh BM1 itu uji friksinya jelek. Ya lihat aja lah videonya itu. Uji friksinya itu lawan oli apa aja. Nanti penulis lihat contohnya, tak cateti merek oli yang dipakai perbandingan. Kalau dulu banyak, kalau sekarang ya dulu belum zaman YouTube ya. Jadi BM1 itu munculnya sebelum zamannya YouTube. Jadi nggak begitu banyak video YouTube-nya.
karena banyak olinya, banyak sekali ujinya. Karena penulis sendiri aja nemui beberapa kali di mall ada display alat ujinya, nggak di satu mall tok ya, di beberapa mall, nggak cuma satu. Wah, repot kalau macet gini, repot kalau macet. Jadi ya wes, penulis coba beli BM1, terus lihat kayak nada-nadanya orang-orang ini apa, menuntut uji gesek lagi. Penulis dulu kan uji BM1. Aneh ya, biasanya kalau penulis beli oli, yang penulis lakukan dulu adalah uji panggang oli. Dan untuk BM1 ini aneh karena penulis coba dulu baru diuji oli. Ya, penulis merasa beruntung sekali melakukan itu karena penulis nggak akan dituduh, oh itu placebo effect. Karena penulis melakukannya sebelum uji oli, sebelum panggang oli. Jadi penulis nyobanya olinya sebelum panggang oli. Karena apa? Karena hasil uji panggang olinya mengerikan. Mengerikan. Olinya itu jadi hitam lebih dulu. Jauh lebih cepat ya. Jauh lebih cepat hitam lebih dulu daripada oli-oli apa jenenge? Daripada oli-oli lain. Penulis membandingkannya sama oli apa coba, tahu nggak? Sama oli yang harganya, aduh macet di mana-mana macet. Sama oli yang harganya 30.000, 33, 35 sama 37. Oli murah-murah tuh ya. Oli murah-murah, tapi ketika dipanggang jauh lebih cepat hitam duluan. Nggak cuma itu aja, ketika oli lain itu masih tersisa, yang itu sudah jadi kerak, ditempeli tisu wes gak teles tisune, sejelek itu ketika dipanggang. Dan nggak cuma itu aja, waktu penulis coba pun ya mengecewakan ya. Kalau misalnya ya olinya bisa tahan lah minim 300 km lah, sama seperti oli-oli jelek lainnya, penulis masih nggak akan kritik keras ya. Karena ya sebelumnya oli-oli jelek itu kan biasanya 300 km ya sudah rusak. Jadi kalau misalnya sama-sama 300 enggak masalah lah. Misalnya 200 km wis gak enak, oh ya wis lah, wis padha karo sing liyane, padha karo PTT, ADNOC. Kalau sama gitu gak apa-apa. Tapi masalahnya CJ rusak jauh lebih cepat. 100 km sudah kasar suaranya sini. Kalau pemirsa nonton video yang penulis rilis yang berkaitan dengan oli BM1 itu ya, yang mengeluh oli BM1 jelek. Kebetulan di bagian akhir-akhir penulis ganti kamera, pakai kamera yang satunya. Itu suaranya ternyata lebih jelas. Krungu jelas suara kasare oli ini. Suara motor penulis sama kasarnya dengan motor-motor yang lain, padahal biasanya lebih halus. Jadi sekarang ini contohnya olinya lebih halus.
tapi itu ya kerekam suarane podo kasare karo motor liyane. Sudah sejelek itu, padahal itu 100 km, 100 berapa lah wis, lebih ya dari 100 km. Itu penulis sudah tambah ya. Sudah tambah Palmvita White Fat. Kalau nggak ditambah, waduh, makin parah lagi. Jadi begitu dikasih Palmvita White Fat itu terasa peningkatan tajam dari sisi halusnya mesin. Kalau nggak ada Palmvita White Fatnya, Palmvita apa? Oh, Frying Fat ya, pakai Frying Fat bukan yang White Fat. Kalau nggak ada Palmvita Frying Fat, wah lebih kasar maneh. Jadi kerusakan olinya parah, Kak. Sudah konsisten dengan uji panggang oli. Jadi hasil uji ini menunjukkan bahwa uji panggang oli itu ada korelasinya dengan kemampuan oli secara realnya. Ya, jadi uji panggang oli itu lebih real daripada uji friksi. Ya buktinya aja lah, buktinya BM1 oli yang friksinya hebat banget, ngalah-ngalahi oli lain-lainnya. Ketika beneran diuji, dipakai, nggak awet, fatal, kacau, parah. Jadi kalau ada yang membela BM1, ya terserah lah. Tapi kalau menurut penulis yang sudah nyoba ya puluh-puluh ya, sudah lebih dari 40 soalnya. Sudah nyoba lebih dari 40 merek oli. BM1 itu jelek. Jadi ini kesimpulannya sama ya dengan penulis nyoba pertama dulu ketika ya masih pakai Shogun. Nyoba BM1 elek. Ya kesimpulan ya rupanya konsisten dengan sekarang lah. Dulu nganggap Castrol GPS api, sekarang nyoba Castrol GPS juga sangat puas. Dulu nganggap BM1 jelek, kayak gak terlalu encer gitu. Sekarang nyoba BM1 juga puas, juga kecewa. Karena ya terlalu cepat encer juga di motor yang sudah generasi termasuk terbaru dengan mesin VVA dan segalanya. Jadi ya untuk yang minta penulis untuk uji friksi, ya mohonlah tunjukkan buktinya bahwa uji friksi itu relevan. Tunjukkan oli yang uji friksinya bagus, kalau dipakai harian bagus. Untuk yang misalnya ya ada merekomendasikan oli Axon ya mohon itu sudah dibandingkan dengan Mesran SA40 belum, atau kalau nggak susah nyarinya dengan Repsol 2050 belum, dengan Fastron Techno 15W50 atau belum. Ya wes lah. Jadi penulis sejak hasil uji BM1 itu jelek, wes makin yakin, makin makin nggak mau untuk melakukan uji friksi. Selain harus ada alat khusus, tapi uji friksi nggak ada efeknya ke umur oli. Malah penulis coba oli yang uji friksinya bagus, nggak awet, malah mungkin dihindari ya. Ya wis begitu saja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.